Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ketemu kembali melalui siraman rohani pada siang ini. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang hidup dengan iman membangun kualitas kehidupan kekristenan kita. Nah, sebelum kita masuk di dalam sharing firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini kami akan sharingkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kami di tengah-tengah situasi pandemik yang berkepanjangan ini, sehingga kami tetap memiliki iman yang teguh dan memiliki kualitas hidup kekristenan yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang sudah atau berada di dalam siaran kebenaran firman Tuhan ini, dan pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Mari kita akan bersama-sama belajar atau merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Sekali lagi temanya saya ulang, hidup dengan iman membangun kualitas hidup kekristenan kita. Saya mengambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Dalam Amsal 3 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa penderitaan kita belajar penting menjalani hidup dengan iman. Kadangkala kita menghadapi pergumulan, masalah, persoalan, penderitaan, membuat kita mengalami kehilangan kepercayaan, membuat kita mengalami kehilangan pengharapan, membuat kita mengalami keputusasaan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang perlu kita sadari, di tengah-tengah masa-masa sulit itu membuat kita untuk menjalani hidup dengan iman. Ketika kita diizinkan menghadapi situasi yang tidak mengenakan secara manusia kita, secara daging kita, tetapi pada saat itulah sebenarnya kita belajar untuk menjalani hidup dengan iman. Apakah kita mengandalkan iman kita di tengah-tengah menghadapi kesulitan dan kesusahan itu, ataukah kita akan mengandalkan kekuatan kita secara manusia, secara lahiriah? Apakah kita akan mengandalkan seluruh kekuatan manusia kita? Tetapi hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar mengandalkan kekuatan iman kita di dalam menghadapi situasi yang sulit maupun situasi yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pasang surutnya harapan-harapan dunia seringkali membuat kengerian dan kehilangan harapan dan putus asa dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa yang membangun kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Hari ini kita akan sharing dan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 yang mengatakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita diajarkan bagaimana hidup orang beriman yang berkualitas. Yang pertama yaitu adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita sebagai kekuatan kita, sebagai orang Kristen yang mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita selama ini seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau selama ini kita seringkali mengandalkan hal-hal yang ada di sekitar kita, marilah hari ini mengubah pola pikir kita, mengubah cara hidup kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka ketika kita percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin pada saat itu, dalam pergumulan itu, Bapak Ibu seakan-akan tidak melihat sesuatu perubahan terjadi.
Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika semua masalah dan pergumulan itu sudah berlalu, Bapak Ibu akan melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8. Di situ janji Tuhan terhadap orang yang mengandalkan Tuhan sungguh luar biasa. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8, dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita, ketika kita menaruhkan harapan kita dengan segenap hati kita kepada Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu hasil yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menaruhkan pengharapan kita, kepercayaan kita, dan kita menaruhkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, pada saat itulah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang mengandalkan Tuhan, bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan, dan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang bisa menghasilkan buahnya tepat pada waktunya. Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Sudahkah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita? Kalau Bapak Ibu belum melakukan itu, hari ini kita belajar bersama-sama. Seluruh pergumulan pengharapan kita serahkan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang mampu dan sanggup memberikan pertolongan, kelegaan, dan kelepasan dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bukankah kata-kata ini yang terambil di dalam Amsal 3 ayat 5b ini seringkali terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian ketika pergumulan masalah itu terjadi. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian, bersandarlah kepada Tuhan Allah yang hidup, yang mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian untuk keluar dari semua pergumulan dan masalah itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan dan pengertian kita sendiri, firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menganggap bahwa dirinya adalah kuat dan mampu. Tuhan mau saya dan Bapak Ibu sekalian berserah sepenuhnya kepada Dia dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, di situ ada satu kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau selama ini dalam masa-masa pandemik yang begitu luar biasa panjang, mulai dari bulan Maret tahun 2020 kita mengalami masa-masa PSBB sampai hari ini, pandemik COVID-19 belum selesai. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang yang mengeluh berbagai hal tentang keadaan dan situasi hari ini. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian.
Mari kita hidup di dalam iman kita, membangun iman kita untuk terus mempunyai kekuatan dan hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga membawa hidup kita sebagai orang Kristen mempunyai satu kualitas yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini mari andalkan Tuhan, jangan andalkan diri sendiri. Kalau Amsal mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian hari ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan atau jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti saya dan Bapak Ibu sekalian mulai hari ini sepenuhnya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan. Karena pada saatnya ketika kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, kemenangan, kelepasan, jawaban yang daripada Tuhan ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siang ini kita datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu sekalian di masa pandemik yang berkepanjangan ini? Ketakutankah, kekhawatirankah, masalah usaha pekerjaan, bisnis, masalah-masalah yang lainnya, sakit penyakit yang membebani begitu berat dalam hidup kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Memang tidak gampang seperti saya ngomong seperti ini, tetapi membutuhkan perjuangan, membutuhkan iman yang kuat, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, bahwa Dia mampu dan sanggup menolong kita dalam segala keadaan dan situasi. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau mengerti keadaan kami hari ini. Engkau mengerti situasi kami hari ini. Engkau mengerti kekhawatiran kami hari ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Kami mengandalkan Engkau dengan iman pengharapan kami kepadamu, sehingga membangun kualitas hidup kekristenan kami dengan baik. Dan dalam situasi apapun kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Mari ya Tuhan, tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus meneguhkan iman pengharapan kami di dalam mengikut dan mengiring akan Engkau dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Bapak Ibu kami sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan Engkau berkati firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu. Shalom.